Malam itu, namaku Andi. Aku seorang driver ojek online yang biasa mengambil orderan hingga larut malam. Selain jalanan lebih lengang, aku merasa bekerja di malam hari lebih tenang, walaupun terkadang sedikit menyeramkan. Tapi malam itu, aku mendapatkan pengalaman yang tak akan pernah kulupakan. Jam menunjukkan pukul 11.45 malam ketika notifikasi masuk. Penjemputan di Jalan Rawa 3, tujuan, Perumahan Lembah Indah, tulis aplikasi. Lokasinya agak terpencil, tapi aku pikir tak masalah. Aku segera menuju titik jemput. Ketika sampai, tempatnya gelap, hanya ada lampu jalan yang berkedip-kedip seperti lampu rusak. Aku menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak melihat siapa-siapa. Mas Andi ya, sebuah suara terdengar dari arah belakangku. Aku hampir tersentak karena tidak mendengar langkah kaki mendekat. Seorang wanita berdiri di sana, mengenakan kerudung hitam panjang. Wajahnya terlihat pucat di bawah sinar redup lampu jalan. Iya, betul. Mbaknya yang pesan? Tanyaku. Dia mengangguk pelan tanpa banyak bicara, lalu duduk di jok belakang. Aku mulai mengendarai motorku menuju perumahan Lembah Indah. Di tengah perjalanan, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Jalanan begitu sepi, bahkan lebih sepi dari biasanya. Aku mulai merasakan hawa dingin yang menusuk meskipun aku sudah memakai jaket tebal. Mas, lewat sini aja. Lebih cepat, kata wanita itu tiba-tiba menunjuk sebuah gang kecil yang gelap dan tidak terlihat di peta. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya menurut. Gang itu sempit, hanya cukup untuk satu motor. Pepohonan di kiri kanan jalan seperti menjulur ke arahku, rantingnya menggesek helmku. Di tengah gang, aku mendengar suara-suara aneh seperti bisikan. Awalnya aku kira suara angin, tapi semakin lama aku bisa menangkap kata-kata samar seperti memanggil namaku. Andi, Andi. Aku mulai panik. Aku mencoba fokus pada jalanan, tapi rasanya mataku seperti terus tertarik untuk menoleh ke arah suara itu. Mas, jangan berhenti, suara wanita itu terdengar tajam. Kalau berhenti, mereka akan datang. Mendengar itu, bulu kuduku langsung meremang. Siapa yang dimaksud mereka? Aku terus memacu motor, berusaha keluar dari gang tersebut secepat mungkin. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, aku akhirnya kembali ke jalan utama. Tapi keanehan tidak berhenti di situ. Tiba-tiba, notifikasi baru masuk, pesanan makanan. Aku sempat bingung karena biasanya aplikasi otomatis menolak order jika aku sedang membawa penumpang. Namun, entah kenapa, order ini masuk. Mbak, maaf, saya dapat orderan makanan. Bisa saya selesaikan dulu baru antar Mbak ke tujuan? Tanyaku sambil melihat kaca spion berharap mendapat jawaban. Namun, kaca spionku kosong. Jok belakang yang tadi diduduki wanita itu kini kosong. Aku mengerem mendadak. Jantungku berpacu lebih cepat dari suara motorku. Mbak, panggilku sambil menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya angin dingin yang menyapu leherku. Pikiranku kalut. Apakah tadi aku hanya berhalusinasi? Atau ada sesuatu yang sedang mempermainkanku? Namun, notifikasi pesanan makanan di aplikasi tetap menyala. Lokasinya tidak terlalu jauh, sebuah warung nasi goreng di dekat alun-alun. Mungkin aku bisa mengambilnya dulu untuk menenangkan diri. Aku tiba di warung itu dalam 10 menit. Warungnya terlihat biasa saja, meskipun suasana di sekitarnya agak sunyi. Pemiliknya, seorang bapak tua dengan wajah ramah, segera menyambutku. Pesanan atas nama siapa, Mas? Tanyanya. Aku melirik aplikasi. Namanya hanya tertulis Tuan G, tidak ada foto profil. Pesanan atas nama Tuan G, jawabku sambil menunjukkan layar. Bapak itu mendadak terdiam. Wajahnya yang tadi ramah berubah menjadi serius. Dia menatapku lama lalu berkata, Mas, yakin mau antar ini? Aku bingung. Iya, Pak. Kenapa ya? Bapak itu menghela napas. Ya sudah, tunggu sebentar. Tak lama kemudian, dia menyerahkan sebungkus nasi goreng yang terikat rapi dengan plastik hitam. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bungkusannya terasa dingin, bukan hangat seperti biasanya. Ini pesanannya, Mas. Hati-hati di jalan, ucap bapak itu sambil menatapku dengan pandangan penuh arti. Aku mencoba tidak memikirkan apapun dan segera melanjutkan perjalanan ke titik pengantaran. Lokasinya terletak di sebuah area pinggiran kota, yang ternyata adalah tanah kosong. Aku berhenti di depan gerbang besi tua yang sudah berkarat. Di baliknya hanya ada rerumputan liar yang menjulang tinggi seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan. Ini nggak salah kan? Gumamku sambil memeriksa peta di aplikasi. Titiknya benar-benar di sini. Saat aku ragu-ragu, tiba-tiba notifikasi chat dari pemesan masuk. Taruh makanannya di bawah pohon besar. Jangan ditunggu. Aku memandang sekeliling. Di tengah tanah kosong itu ada satu pohon besar dengan batang hitam yang tampak tua dan menyeramkan. Tanganku gemetar saat meletakkan bungkusan itu di bawah pohon. Tapi begitu aku berbalik hendak kembali ke motor,
Angin kencang tiba-tiba bertiup, disertai suara-suara aneh seperti tawa kecil yang menggema di sekitar. Andi. Suara itu memanggil namaku lagi. Kali ini jelas sekali aku membeku. Suaranya seperti datang dari segala arah. Masih mau pergi? Sebuah suara terdengar dari belakangku. Itu suara wanita yang tadi jadi penumpangku. Aku menoleh perlahan. Dia berdiri di bawah pohon, tapi tubuhnya terlihat berbeda. Kulitnya pucat keabu-abuan dan matanya kosong, hanya putih saja. Aku belum selesai, Andi. Aku melangkah mundur perlahan sementara tubuhku gemetar hebat. Mataku terpaku pada sosok wanita itu. Wajahnya kini terlihat jelas dengan senyum lebar yang tidak wajar, seperti seseorang yang mencoba tersenyum terlalu keras hingga melukai pipinya sendiri. Aku belum selesai, Andi. Ulangnya dengan suara yang menggema, seakan bukan hanya satu orang yang berbicara. Pikiranku kacau. Aku mencoba meraih motorku, tapi kakiku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahanku di tempat. Tiba-tiba, suara notifikasi dari ponselku terdengar lagi. Aku spontan mengeluarkan ponsel dari sakuku. Sebuah pesan masuk di aplikasi, jangan tinggalkan dia. Pesan itu bukan dari si pemesan makanan, tapi dari akun tanpa nama dengan foto profil kosong. Rasanya seperti ada jarum yang menusuk punggungku. Aku ingin lari, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Wanita itu mulai berjalan mendekat. Langkahnya lambat, tapi setiap kali aku berkedip, dia terlihat semakin dekat. Bau anyir yang sangat menyengat tiba-tiba memenuhi udara, membuatku hampir muntah. Andi, kau ingat aku kan? Katanya sambil tertawa pelan. Aku menggelengkan kepala, hampir menangis. Saya tidak tahu siapa Anda, tolong lepaskan saya. Dia mendekatkan wajahnya ke arahku, cukup dekat hingga aku bisa melihat kulitnya yang seperti mulai membusuk. Tapi aku tahu kamu, Andi. Kita pernah bertemu di jalan ini, malam itu. Aku mencoba mengingat, tapi tidak ada yang terlintas di pikiranku. Apa yang dia maksud? Malam apa? Sudah lupa? Biarkan aku mengingatkanmu, katanya lagi sambil melangkah lebih dekat. Malam itu kau melaju terlalu cepat, dan aku... Suara seperti tulang patah terdengar saat lehernya menekuk ke sudut yang mustahil. Dia tersenyum lebih lebar, matanya menatapku tajam. Aku tak pernah sampai ke rumahku, Andi. Karena kau. Kata-katanya menghantamku seperti petir. Tiba-tiba ingatan samar melintas di kepalaku. Sebuah kecelakaan yang terjadi setahun lalu. Aku memang pernah mengalami insiden kecil di jalan, tapi korban tidak pernah ditemukan. Aku mengira semuanya sudah selesai. Tapi, maafkan saya, kataku dengan suara bergetar. Wanita itu tertawa. Permintaan maaf tidak cukup, Andi. Kau harus menemani aku selamanya. Saat itu, aku mendengar suara lain, seperti deru motor mendekat. Dari kejauhan, aku melihat sebuah lampu motor bersinar terang, semakin lama semakin dekat. Lampu itu menyilaukan, hingga membuat sosok wanita itu perlahan menghilang, seperti kabut yang tertiup angin. Aku terjatuh ke tanah, nafas tersengal-sengal. Motor itu berhenti di depanku, dan seorang pria tua turun dari sana. Aku mengenalinya, dia adalah bapak penjual nasi goreng tadi. Kau baik-baik saja, nak? Tanyanya dengan nada cemas. Aku hanya bisa mengangguk, meskipun tubuhku masih gemetar. Bapak itu menatap ke arah pohon besar, lalu bergumam pelan, dia hampir membawamu. Lain kali jangan pernah mengambil jalan ini lagi. Aku masih terduduk di tanah mencoba mengatur napas. Pria tua itu menatapku dengan pandangan serius, seolah mengetahui lebih banyak dari yang ia ucapkan. Aku mencoba berdiri, tetapi tubuhku masih lemas. Bapak tahu sesuatu ya? Tanyaku dengan suara parau. Dia tidak langsung menjawab. Hanya menatap pohon besar itu dengan tatapan tajam, seperti melihat sesuatu yang aku tidak bisa lihat. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang. Pohon itu sudah lama dikenal sebagai tempat yang angker. Banyak yang bilang kalau kau melihat sesuatu di sana, jangan pernah menoleh kembali. Dan kau tadi menoleh, bukan? Aku hanya bisa mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Pria tua itu melanjutkan, dia adalah korban kecelakaan. Beberapa tahun lalu ada seorang wanita yang terjatuh dari motornya di jalan sempit itu, lalu tertabrak kendaraan lain. Tubuhnya tidak ditemukan, hanya jejak darah yang mengarah ke pohon ini. Darahku serasa membeku mendengar penjelasan itu. Kecelakaan yang ceritakan terdengar sangat mirip dengan apa yang kuingat samar-samar dari insiden setahun lalu. Tapi aku tidak berani memastikan. Tapi kenapa dia menghantui saya? Tanyaku dengan suara pelan, nyaris berbisik. Pria itu menatapku tajam seolah menembus pikiranku. Mungkin kau terhubung dengannya. Atau mungkin ada hal yang belum selesai antara kalian. Aku menggigit bibir, mencoba mengusir rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Namun sebelum aku bisa berkata lebih jauh, pria itu melanjutkan,
Jika kau ingin bebas, kau harus menyelesaikan ini. Kembalilah ke sini saat fajar, bawa sesuatu yang pernah kau gunakan di hari kecelakaan itu. Dan jangan lupa berdoa. Aku tidak punya pilihan lain selain menurut. Dengan sisa keberanian, aku menyalakan motorku dan meninggalkan tempat itu. Tapi sepanjang perjalanan pulang, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi dari belakang. Malam itu terasa begitu panjang. Aku tidak bisa tidur, pikiranku terus dihantui oleh bayangan wanita itu. Hingga pagi menjelang, aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke pohon besar dengan membawa jaket yang kupakai di malam kecelakaan itu. Pohon itu terlihat berbeda saat pagi hari. Tidak ada suasana angker atau hawa dingin, tapi aku tetap merasa tidak nyaman. Aku berdiri di depan pohon menunggu sesuatu terjadi, seperti yang bapak tua itu instruksikan. Tiba-tiba angin bertiup kencang meski tidak ada tanda-tanda badai. Suara seperti bisikan terdengar di sekelilingku. "Andi!" Aku menutup mata, memegang jaket itu erat-erat dan mulai berdoa memohon maaf. Aku tidak tahu apa lagi yang harus kulakukan, jadi aku terus memohon, mengingat setiap doa yang pernah kupelajari. Angin berhenti, suasana menjadi sunyi, begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ketika aku membuka mata, wanita itu berdiri di depanku. Wajahnya tidak lagi menyeramkan, tetapi masih terlihat pucat dan penuh kesedihan. "Aku hanya ingin kau mengingatku, Andi," katanya dengan suara pelan. Aku hanya bisa mengangguk, air mata menetes di pipiku. "Maafkan saya tidak tahu apa yang terjadi malam itu." Dia tersenyum tipis, senyum yang terlihat lebih manusiawi. "Sekarang aku bisa pergi." Sosoknya perlahan memudar seperti kabut yang diterpa sinar matahari. Aku merasa beban berat yang selama ini tak kusadari ada di pundakku perlahan menghilang. Saat aku berbalik, bapak tua itu sudah berdiri di belakangku. "Dia sudah tenang sekarang," katanya. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi, tetapi kali ini aku merasa lega. Wanita itu akhirnya bisa pergi dan aku bisa melanjutkan hidupku meskipun bayangan malam itu akan selalu menghantuiku. Malam ini, kita telah menyusuri cerita yang penuh dengan misteri dan ketakutan, namun juga penuh dengan penebusan dan penerimaan. Sebuah perjalanan yang mengingatkan kita bahwa ada hal-hal di luar jangkauan pemahaman kita, tetapi juga ada cara untuk menghadapinya. Dalam kegelapan malam, kadang kita hanya perlu berani untuk menghadapinya, untuk minta maaf dan melangkah maju. Terima kasih telah menemani kami dalam kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram dan penuh misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya di saat malam kembali menjelang. Ingatlah, tak ada yang lebih menakutkan dari ketidakpastian, dan tak ada yang lebih membebaskan dari keberanian untuk menghadapi kenyataan. Selamat malam dan semoga tidurmu tenang.